Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Minggu biasa ke-15, 10 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema siapakah sesamaku, siapakah sesamamu? Pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Tuhan menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan Injil tentang seorang Samaria yang baik hati. Injil yang sangat familiar dengan kita semua. Injil yang agak panjang, dan kalau kita baca dengan penuh kesadaran, maka sebenarnya
kita akan segera menangkap maksud dan pesan Tuhan Yesus. Apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita? Untuk saya, saudara dan saudariku, ada beberapa nilai Injili yang harus kita hidupi sebagai pengikut Yesus lewat bacaan Injil yang kita dengar di hari Minggu ke-15 ini. Yang pertama, hidup mengasihi Tuhan dengan segenap atau keseluruhan diri kita. Dalam bahasa Injil hari ini, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Itu berarti mencintai Tuhan itu nomor satu. Untuk Tuhan itu nomor satu. Tuhan tidak bisa dinomorduakan. Karena kita mencintai Tuhan dengan keseluruhan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup mengasihi sesama merupakan konsekuensi logis dari hidup mengasihi Tuhan dengan keseluruhan diri kita. Tuhan, kita tahu, ada dalam setiap ciptaannya. Tuhan ada dalam setiap manusia yang Dia ciptakan seturut gambar dan rupanya. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengasihi sesama. Demikian juga, pastinya kita mengasihi diri kita sendiri. Ukuran yang kita pakai untuk mengasihi diri, hendaknya juga ukuran yang sama kita pakai dalam mengasihi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbuat baik itu selalu dan selamanya. Tidak ada jenjang waktu, ada jarak waktu, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak. Berbuat baik itu selalu dan selamanya. Sebagai pengikut Yesus, walaupun orang tidak baik dan bahkan mencelakakan kita, kita tidak perlu mencelakakan balik atau berbuat jahat pada orang tersebut. Tuhan minta kita selalu berbuat baik, bahkan terhadap orang yang memusuhi kita, yang tidak sejalan dengan kita. Itulah yang harus dibuat pengikut Kristus, pengikut Yesus. Yang keempat, hidup mengasihi atau mencintai itu butuh pengorbanan diri yang tidak kecil, bahkan besar. Kita lihat dalam diri orang Samaria itu, bagaimana dia berkorban demi orang yang teraniaya itu, yang dipukuli itu. Pengorbanan yang luar biasa. Itulah mengasihi yang tulus, mengasihi yang datang dari hati. Allah sendiri sudah menunjukkan itu. Dia mengasihi dan mencintai kita secara luar biasa ketika Dia mengutus putra tunggalnya untuk menebus kita manusia. Demikian pun dalam mencintai dan mengasihi sesama, kita dituntut mengasihi dan mencintai sampai terluka. Mampukah kita? Sanggupkah kita? Dan yang kelima, yang terakhir, siapa saja mereka itu adalah sesama kita. Tidak ada pengecualian. Siapa saja. Beda agama, beda suku, beda budaya, beda ras, semuanya sesama kita. Karena itu, pergilah dan berbuatlah kasih senantiasa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita sungguh berjuang terus agar benar-benar hidup sebagai murid-murid Kristus dengan terus berbuat baik, dengan terus berbagi berkat, dan dengan itu bukti cinta kita pada Tuhan menjadi nyata sekali.
Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hukum kasih yang Kau limpahkan dan Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih karena teladan mengasihi Kau tunjukkan juga kepada kami. Bantulah kami selalu hidup baik, benar, berbagi dan mengasihi. Dan biarlah kami lakukan semuanya itu dengan sukacita, tanpa merasakannya sebagai beban. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, semua orang yang kita sayangi, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.